mengucap syukur pagi ini untuk keberadaan kami Tuhan, kami boleh beribadah pagi ini di sini. Tuhan, kami buka hati kami bagi Engkau. Biar firman-Mu kembali menyapa kami. Yang urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh mengerti kebenaran. Yang terlebih mampukan kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya. Pertama-tama Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Saya tahu ini bukan hal yang mudah, kita merubah jam ibadah dari biasa pagi jadi sore, sekarang pagi lagi dan di tempat yang baru. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mengucap syukur dan terima kasih Bapak Ibu Saudara hadir bersama-sama untuk beribadah pagi hari ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya ingin mengajak kita untuk melihat satu hal yang penting buat kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka dalam Wahyu pasal yang kedua. Kita akan baca bergantian ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ini cerita tentang jemaat di Efesus, jemaat pertama yang disapa oleh Yohanes dalam penulisan kitab ini. Bapak Ibu Saudara, saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Ayat yang pertama, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Ayat 2. Kurang kompak loh saya. Ini mungkin udah kelamaan online ya baca kita bareng-barengnya jarang ya. Ini nanti ayat 4 mesti kompak ya. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. 2, 3. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dia dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Eden. Sebentar iklan dong. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita baca kitab Wahyu, maka sebenarnya kitab ini bukanlah kitab yang sulit dipahami. Mengapa demikian? Mungkin kita sebagai kacamata orang modern tentu sulit memahami simbol-simbol tertentu. Tetapi sebenarnya untuk tahu Bapak Ibu Saudara apa yang ada di dalam kitab ini, Bapak Ibu Saudara, ketujuh jemaat di awal ini merupakan kuncinya. Surat ini adalah surat yang diberikan kepada mereka untuk mereka terima, ditulis oleh Yohanes. Yang pada saat itu Bapak Ibu Saudara mereka mengalami banyak sekali tekanan-tekanan. Kalau Bapak Ibu Saudara tadi baca dalam ayat 7, merupakan satu formulasi kalimat yang selalu ada menyapa jemaat itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap jemaat yang disapa itu mereka memiliki spesifikasi tersendiri atau tantangan tersendiri, masing-masing beda. Masing-masing menghadapi pergumulan yang sama, yang berbeda. Yang disapa oleh
Yohanes, Bapak Ibu. Nah, kita akan melihat satu dulu yang pertama kali, yaitu jemaat di Efesus. Apa yang ada di sana, Bapak Ibu? Mereka ada di dalam satu keadaan yang kalau kita baca sebenarnya tidak sulit dibanding dengan jemaat yang lain. Keadaan mereka tidak sulit dibanding dengan jemaat-jemaat yang lain. Jemaat ini adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Kalau Bapak bisa baca Kisah Para Rasul, dalam perjalanan misinya yang kedua, pada saat itu Paulus bersama Aquila dan Priscilla. Di situ juga Bapak Ibu Saudara, Paulus kemudian menempatkan Timotius, anak rohaninya, untuk menjadi gembala di sana. Di tempat itu juga Apolos pernah melayani mereka. Paulus dan yang terakhir adalah Yohanes yang sering datang kepada 7 jemaat. Makanya kalau dibilang hubungan personal mungkin lebih dekat dengan Yohanes. Dia rasul yang terakhir kira-kira Bapak Ibu Saudara, yang waktu itu masih ada mendampingi jemaat-jemaat Tuhan dalam sebuah situasi yang sedang dihadapi. Kemudian Tuhan menyampaikan pesan yang penting kepada Yohanes untuk disampaikan kepada setiap jemaat. Makanya ditutup, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh. Jadi ada pesan-pesan spesifik terhadap mereka, dan masing-masing jemaat berbeda-beda, Bapak Ibu. Kalau kita baca, Bapak Ibu Saudara, tadi saya sudah katakan bahwa jemaat ini merupakan jemaat yang sebenarnya tidak terlalu sulit penderitaan dibanding dengan jemaat yang lain. Bahkan Tuhan memuji sebenarnya prestasi-prestasi yang dimiliki oleh jemaat ini. Kalau Bapak bisa baca tadi ya, ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Jadi ini adalah satu jemaat, Bapak Ibu Saudara, yang berjerih payah, tekun ikut Tuhan. Jemaat ini adalah jemaat yang kalau dibahasakan mereka adalah orang-orang yang berani memberikan yang terbaik. Berjerih payah, Bapak Ibu. Bahkan juga dikatakan, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Artinya mereka membela kebenaran. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka berdosa. Jemaat ini adalah jemaat yang bisa membedakan ajaran yang sehat dan yang tidak. Bahkan jemaat ini bisa, Bapak Ibu Saudara, kemudian menyatakan atau bisa dalam arti kata tadi dikatakan di situ bahwa membedakan mana rasul-rasul yang benar, mana yang bukan. Artinya mereka bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Mereka bertumbuh, mereka kaya akan pengetahuan tentang iman Kristen. Mereka bisa membedakan, oh ini ajaran yang benar, ini yang tidak. Di situ dikatakan mereka sabar dalam penderitaan oleh karena nama Tuhan. Mereka pun orang-orang yang sabar menanggung penderitaan oleh karena imannya. Yang menarik, mereka tidak mengenal lelah. Mereka adalah orang-orang yang berani berjuang untuk pekerjaan Tuhan dan Tuhan. Ini tentu merupakan satu prestasi yang luar biasa. Seandainya ada gereja seperti ini, saya yakin gereja ini pasti maju. Bayangin, mereka bekerja keras demi pelayanan. Mereka berani menyatakan yang benar. Mereka sabar dalam penderitaan. Mereka nggak kenal lelah. Apapun yang terjadi, mereka melayani pekerjaan Tuhan. Tentu ini satu jemaat yang luar biasa. Jemaat idaman. Gerejanya pasti maju. Tetapi yang menarik, di satu sisi Tuhan mencela mereka. Ayat 4, namun demikian aku mencela engkau. Sederhana Bapak Ibu Saudara, karena engkau meninggalkan kasih yang semula. Bapak Ibu Saudara, banyak terjemahan tentang kasih yang semula. Apapun itu, Bapak Ibu Saudara, saya membaca beberapa komentari yang mengatakan kasih semula itu berhubungan dengan sesama, berhubungan dengan Allah, dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu Saudara, saya melihat ada satu hal yang sangat prinsip dan sangat mendasar di dalam mengikuti Tuhan.
Ternyata ini yang paling esensi. Ternyata ini yang paling mendasar dari pengiringan kita kepada Tuhan. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Yang paling mendasar, yang paling esensi adalah mengasihi Tuhan dengan tulus. Itu yang paling mendasar. Kasih yang semula ini saya gambarkan sebagai kasih yang tulus, kasih yang mendasar, kasih yang mengasihi Tuhan dengan sedalam-dalamnya. Itu sebabnya digambarkan bahwa mereka yang demikian, kalau kita baca ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kehilangan kasih ini Bapak Ibu Saudara sama kualitasnya dengan jatuh yang dalam. Jatuh ke dalam, jatuh yang dalam, kehilangan kasih itu Bapak Ibu. Ini hal yang sangat prinsip ternyata dalam mengiring Tuhan. Yang dialami jemaat itu adalah betul mereka aktif melayani, tetapi ada yang hilang dari mereka, kasih kepada Allah. Karena mengasihi Tuhan itu bisa adalah sebuah dasar, fondasi dari apapun. Mengasihi Tuhan itu adalah alasan, motivasi kita dalam kita melakukan apapun, melakukan semua hal. Dasar dan alasannya adalah mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jelas Bapak Ibu Saudara, banyak orang ternyata bisa aktif dalam pelayanan tetapi tidak mengasihi Tuhan. Bisa. Contohnya apa? Jemaat Efesus. Dengan segala gudang prestasi yang ditonjolkan Bapak Ibu Saudara, mereka bisa melakukan itu, tetapi dasar mereka melakukannya bukan karena mereka mau mengasihi Tuhan. Ini yang prinsip, ini yang penting. Kita pun perlu bertanya apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi dasar saya mengikut Tuhan, saya melayani, saya beribadah, dan lain sebagainya. Ini dasar bagi kita untuk beribadah. Bapak Ibu Saudara, beribadah bukan karena motivasi lain, tapi dasar kita beribadah karena saya mengasihi Tuhan. Amin. Kalau kita mau cek Bapak Ibu Saudara, dasar kita orang Kristen beribadah itu apa? Seringkali Bapak Ibu Saudara kita, ya kan yang penting saya orang Kristen harus ke gereja. Nggak enak dong kalau nggak datang ibadah, saya nggak ke gereja. Akhirnya kita ke gereja bukan karena kita mengasihi Tuhan, tapi karena memang umumnya orang Kristen begitu. Ini praktek yang salah. Nggak heran makanya Bapak Ibu Saudara, setiap ibadah kelihatannya semua Bapak Ibu Saudara bisa berjalan dengan baik, tetapi sebenarnya di mata Tuhan, jangan sampai Tuhan berkata, kamu sudah kehilangan kasih dasar dari beribadah. Mari kita tanya, apa dasar saya ikut Tuhan? Apakah benar karena saya memang mengasihi Tuhan? Atau yang lain? Dia adalah dasar Bapak Ibu Saudara saya melayani pekerjaan Tuhan. Jemaat ini Bapak Ibu Saudara, jemaat yang antusias pelayanan. Tetapi ternyata aktivitas di dalam gereja, aktivitas pelayanan bukanlah ukuran kasih kepada Allah. Bukan ukuran itu. Orang bisa banyak melakukan ini, melakukan itu, kelihatannya beraktivitas, banyak kegiatan dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf, mereka melakukannya bukan karena mereka mengasihi Tuhan. Tapi memang seringkali ada pandangan umum yang berkata, ya kita kan harus melayani. Padahal dasar dari sebuah pelayanan itu adalah mengasihi Tuhan. Prinsipnya sederhana. Orang akan melakukan apa saja buat mereka yang dia kasih. Akan lakukan apa saja. Lihat Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara, dan dia lakukan apa saja buat Bapak Ibu Saudara. Dan puncaknya adalah mati di atas kayu salib. Dasar Bapak Ibu Saudara dan saya melayani pekerjaan Tuhan. Thank you. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman ini sebenarnya secara khusus firman yang hadir dalam hidup saya.
Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara, saya bergumul banyak tentang pelayanan. Bergumul banyak. Saya sempat cerita dengan istri saya, dan saya sempat sharing sama Bapak Ibu Saudara di mimbar lewat khotbah. Tapi tidak semua saya ungkap. Tapi dari awal tahun saya sudah menggumuli banyak tentang pelayanan. Sampai satu titik Bapak Ibu Saudara yang mengubah. Waktu saya sedang berdoa dan saya menanyakan kepada Tuhan apa yang harus saya lakukan. Tidak banyak Tuhan bicara Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan ingatkan saya lewat sebuah pertanyaan. Apa yang menjadi dasar kamu melayani pekerjaan? Coba ingat-ingat. Saya disuruh melihat, flashback kehidupan saya Bapak. Waktu saya masuk sekolah pendeta waktu itu. Waktu saya memutuskan saya menjadi pendeta. Tahu nggak konsekuensinya? Ingat nggak? Ingat nggak peristiwa itu? Ada hati yang terbakar, hati yang mau melayani. Di mana itu? Apa yang menjadi dasar waktu itu kamu memutuskan? Lalu saya tersentak sedikit. Apakah ini saya lakukan untuk keuntungan saya, atau memang karena saya benar-benar mengasihi Tuhan? Itu yang saya gumulkan. Sehingga apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara, saya harus bangkit dan melayani pekerjaan. Banyak orang bisa melayani Bapak Ibu Saudara. Dulu saya ingat, waktu saya mau pertama kali khotbah, saya persiapan begitu luar biasa. Saya doa, puasa bahkan, karena saya ingin memberikan yang terbaik. Tapi dengan beriringnya waktu, karena sudah terbiasa khotbah, bahasanya punya jam terbang. Coba renungkan lagi ya, masihkah spirit yang sama, gairah yang sama ada? Atau kamu karena sudah merasa bisa, ya kamu tinggal ngomong. Itu pun membuat saya akhirnya harus duduk dan merenung di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi dasar kita melayani pekerjaan Tuhan? Apakah karena memang kamu bisa karena sudah biasa, akhirnya ngomong doang jadi? Ada intermezzo sedikit, ini intermezzo saja ya. Ada anak-anak pendeta lagi kumpul ngomongin bapaknya. Biasa kalau anak pendeta ngumpul dia ngomongin bapaknya, kehebatan khotbah bapaknya. Yang satu bilang, bapak gua hebat tuh, kalau khotbah nggak pakai Alkitab. Wih, hebat. Yang kedua bilang, oh bapak gua kalau khotbah udah nggak pakai Alkitab, nggak pakai catatan, lebih hebat lagi. Kan belum apa. Yang ketiga santai dan berkata, bapak saya lebih hebat. Udah dia khotbah nggak pakai Alkitab, nggak pakai catatan, nggak pakai otak, ngomong aja, ngejeblak. Bisa karena biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi tanyakan lagi, apa dasar saya melayani pekerjaan Tuhan? Dasar yang kedua adalah, ketiga adalah kasih pada Tuhan juga menjadi dasar Bapak Ibu Saudara. Saya memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kita memberi pekerjaan Tuhan. Itu bukan karena yang lain, tapi karena saya mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini ibadahnya agak sedikit beda ya. Setelah khotbah kita tutup ibadah maksudnya. Tidak ada sesi, ya mungkin ada pengumuman sedikit, tetapi tidak ada lagi panggilan untuk kasih persembahan. Di belakang udah ada kotak. Bapak Ibu Saudara punya amplop. Kalau Bapak Ibu Saudara tergerak melayani pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa kasih. Ini saya sudah putuskan, kita tidak lagi mengedarkan kartu kolektor dan tidak lagi manggil ke depan. Yuk kita kasih persembahan, tidak. Mulai hari ini sudah tidak. Bapak Ibu Saudara yang tergerak saja kasih di belakang. Yang tidak gimana Pak? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa Bapak. Saya ingat ya, dari 2 kali kita persembahan turun jadi sekali. Karena saya tahu kondisi kita juga semua sama-sama susah. Lalu sekarang Bapak Ibu Saudara, saya melihat kondisi kita baru mulai mau pulih, mau bangkit. Saya bilang, kita tidak lagi ngedarin kantong kolektor. Kasih saja. Kenapa? Bukan karena saya hebat. Bukan karena gereja ini udah kelebihan uang. Bukan. Tapi ada satu hal yang saya mau ajar Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, berilah pekerjaan Tuhan karena Bapak Ibu Saudara memang mau memberi. Berilah karena Bapak Ibu Saudara mau mengatakan
Mengasihi Tuhan. Memberi itu bukan ukuran jumlah, sekali lagi. Bukan. Jadi Bapak Ibu Saudara pun jangan malu kalau tidak memberi persembahan. Jangan malu, tidak apa-apa. Cuman ini berlaku di sini ya. Bukan di gereja lain. Di gereja ini Bapak Ibu Saudara, saya tidak mau memaksa Bapak Ibu Saudara memberi. Dan kalau seingat saya tidak pernah dari mimbar ini memaksa Bapak Ibu Saudara. Apalagi ngomong soal uang, saya tidak pernah ngomong itu. Bukan berarti sekali lagi gereja ini tidak butuh uang, bukan. Pekerjaan Tuhan ini butuh uang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau memberikan kesaksian sampai detik ini. Tuhan bela pekerjaan di sini. Serius Bapak Ibu. Tempat ini pun Bapak Ibu Saudara yang kita pakai ibadah, ini adalah salah satu bentuk pembelaan Tuhan buat gereja kita. Harusnya kita pakai lantai 2 Bapak. Dan sudah ada harga tertentu. Kalau pakai tempat ini dihitungnya per kepala Bapak. Jadi semakin banyak yang datang, semakin mahal bayar saya. Ini pun udah didiskon, satu orang kena 50.000. Coba ini ada berapa? Kali 50.000, coba. Ini kalau menurut ukuran bisnisnya Bapak Ibu Saudara, mungkin kita cuma berapa kali kebaktian. Tetapi ya Bapak Ibu Saudara, di menit-menit terakhir, saya ingat minggu lalu saya umumkan lantai 2. Karena dealnya lantai 2, di menit-menit terakhir bisa berubah Bapak Ibu Saudara, naik ke lantai 3. Dan saya bilang, gimana pembayaran? Ownernya bilang begini sama saya, seikhlasnya Pak. Saya jujur waktu itu agak kaget Pak, kok seikhlasnya? Maksudnya gimana? Udah Bapak pakai dulu, cek dulu. Gak apa-apa kalau buat pekerjaan Tuhan saya dukung. Saya nggak pernah kenal sama owner yang di sini. Saya baru tahu hari itu karena kita dipindahkan ke mana. Coba Bapak Ibu Saudara, kalau saya renungkan ini, kalau bukan Tuhan, siapa yang menggerakkan hati orang? Masihkah kita mau tidak mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh setelah kita tahu apa yang sudah Dia lakukan bagi kita? Masihkah kita tidak mau serius dengan pekerjaan Tuhan setelah apa yang Tuhan kerjakan dalam gereja ini bagi kita, Bapak Ibu Saudara? Saya jujur rasa itu malu muncul dalam hati saya. Tuhan, kalau saya melakukan yang tidak benar, ampuni saya. Karena saya lihat ada pembelaan Tuhan di sini buat gereja ini, Bapak. Saya sedikit bersaksi ya. Kita punya drum baru ini, Bapak Ibu Saudara. Kita beli. Dan ini kita beli tidak pakai uang kas. Tanya aja Maya. Ini saya beli Bapak Ibu Saudara buat pekerjaan Tuhan. Tuhan siapkan. Waktu itu saya bingung mau bawa drum apa ya, nggak ada drum kita. Dan beberapa alat kita masih belum punya. Tapi Tuhan menyatakan banyak hal. Bapak Ibu Saudara, saya cuma rindu mengingatkan kita bersama, termasuk saya. Ketika kita melakukan sesuatu, lakukanlah karena kita mau mengasihi pekerjaan Tuhan dan Tuhan. Dan jangan pernah lihat yang lain. Amin. Kita tidak pernah bisa balas Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bahaya kehilangan kasih ini, kita bisa terjebak dalam 3 hal. Ketika kasih ini sudah tidak ada dalam diri kita, 1, bahaya yang pertama adalah kita melakukan segala sesuatu hanya karena rutinitas. Ini bahaya. Rutinitas saja, ya sudah, hari Minggu ke gereja, pelayanan dan sebagainya. Dan ketika kita sudah terjebak dengan rutinitas itu, kasih kepada Allah sulit lagi ditemukan. Karena kita hanya melakukannya untuk manusia, rutin. Yang kedua, kalau kita kehilangan kasih, fokus kita hanya pada hal-hal yang sifatnya lahiriah dan kebanggaan diri sendiri. Sebab kalau kita mengasihi Allah, fokusnya hanya Tuhan. Tapi kalau kita sudah kehilangan kasih kepada Tuhan untuk melakukan segala sesuatu, maka fokusnya kepada hal-hal yang lahiriah saja dan pada kesenangan diri sendiri. Ada kebanggaan, ada kesombongan, dan bukan lagi Tuhan yang ditinggikan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kasih kepada Allah menjadi dasar yang paling kokoh. Jangan fokus pada hal-hal yang sifatnya lahiriah ini, karena Tuhan yang membela pekerjaan Tuhan. Iklan sebentar.
tidak menemukan inti atau esensi dari gereja dan pelayanan. Sulit. Kalau kita sedang tidak menemukan itu lagi, tidak ada kasih itu lagi, Bapak Ibu. Kita sulit menemukan yang inti dalam gereja itu apa. Yang harus dilakukan, yang tidak harus dilakukan. Kita sulit memilah nanti. Kalau kasih kepada Allah sudah ada, kita tidak lagi bisa membedakan mana yang urgensi, mana yang betul-betul penting, dan yang mana yang hanya cuma sifatnya tambahan, ornamen. Ada syukur, ada juga nggak apa-apa dalam gereja. Tetapi seringkali Bapak Ibu Saudara, fokusnya bukan kepada itu. Kita sibuk kepada fokus yang lain-lain, dan kita lupa yang paling inti dalam gereja itu apa. Fokus kepada alat, fokus kepada ini, fokus kepada itu, gedung, bangunan, dan lain sebagainya. Tapi lupa pada inti dari kekristenan, inti dari gereja itu apa. Yang ketiga, yang terakhir, kalau kasih ini sudah tidak ada, maka bahaya yang ketiga adalah kita mudah kecewa dengan pekerjaan Tuhan. Pasti mudah kecewa, karena kita akan selalu melihat kekurangan. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dasar itu ada melekat. Kita melakukannya bukan buat manusia, bukan buat gereja, tapi buat yang punya gereja, yaitu Allah. Saya tahu Bapak Ibu Saudara, saya pun pernah terluka oleh pelayanan, kecewa, pernah. Dan disitulah saya mulai memeriksa diri saya, apa yang salah. Ternyata saya yang salah. Dan saya berusaha bangkit kembali. Dan saya berusaha berkata, Tuhan, apapun yang saya lakukan, saya tidak mau pandang manusia, saya mau pandang Allah. Saya cuma doa, Tuhan, nyatakan pembelaan buat pekerjaan. Apapun yang terjadi, saya mau jalan bersama dengan Tuhan. Dan saya terus mau menjaga kasih saya ini sama Tuhan. Dan saya rindu Bapak Ibu, kita pun yuk, kita bersama-sama, mari tubuhkan kembali kasih kepada Tuhan itu. Kasihilah Allah. Dasar Bapak Ibu Saudara ada di sini. Alasan Bapak Ibu Saudara ada di sini. Dasar Bapak Ibu Saudara melayani bersama dengan kami di sini. Alasan untuk kita sama-sama melayani pekerjaan Tuhan di sini, memberi pekerjaan Tuhan, dasarnya bukan yang lain. Tetapi karena kita mau sama-sama mengasihi Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kita dan mengajar kita. Amin. Kami berkumpul Tuhan di hadapan Kau, sujud menyembah indahnya hadirat
Kita persiapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Sambil kita menengok kedalaman hati kita, dan kita mulai bertanya kepada diri kita sendiri masing-masing, apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Hanya Bapak Ibu Saudara dan saya secara pribadi kita yang tahu. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita tumbuhkan kasih itu kembali. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mulai kehilangan kasih itu, inilah waktunya Bapak Ibu Saudara kita bangkit kembali. Kita bangun kasih kita kepada Tuhan kembali. Tuhan lebih dulu mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia mati bagi kita di atas kayu salib, menebus dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Mari kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, setulus-tulusnya. Buat Tuhan, buat Tuhan. Dan kita mengasihi Dia dan pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati roti dan anggur, lambang tubuh dan darah-Mu, sehingga setiap kali kami memakan dan meminumnya mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang terikat dilepaskan, dan kami boleh bersekutu dengan Allah. Tuhan sekali lagi berkati roti dan anggur, sehingga kami makan dan meminumnya mendatangkan hal-hal yang baik bagi kami semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti di atas kepala kita. Tinggi-tinggi dengarkan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita, dekatkan kembali firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, aku berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu.
Baharui kami kembali ya Bapa, dengan urapan yang baru dari Tuhan. Tuhan baharui hidup kami, baharui hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, aku menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Aku berdoa berkati Pak Abong Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan memberkati masa tuanya Pak Abong, sertai bersama dengan istri Tuhan dan mereka. Tuhan, aku menyerahkan dia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Sertai dan lindungi mereka berdua ya Tuhan. Berkati Tuhan kehidupan, pelihara mereka. Biar kasih-Mu, damai sejahtera-Mu tercurah dalam hidup mereka. Tuhan, memberikan mereka rezeki, memberkati Ko Iwan, istri dan anaknya, keluarga yang ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan menyerahkan keluarga dari Pak Robi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati Om Robi dan tadi Om. Tuhan juga memberkati Siri dan Stephen Tuhan. Dan rumah tangga yang baru, Tuhan pelihara mereka semua. Mereka aman dalam lindungan tangan Tuhan yang besar. Kami berdoa berkati keluarga Bapak Suryadi Tuhan. Berkati keluarga Pak Suryadi, si Anita, Renhat dan Kimberly Tuhan. Berkati hidup mereka, berkati usaha mereka, berkati apa yang sedang mereka bekerjakan Tuhan. Buat berhasil. Tuhan menolong dan memberkati, memelihara mereka, menyertai dan melindungi mereka Tuhan. Memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Pendeta Ebenzai ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati Beni Tuhan, berkati Elvi, anaknya dan orang tua yang bersama-sama dengannya. Tuhan, nama menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, menjaga, menopang hidup mereka. Kami berdoa berkati keluarga Bapak Markatmo Tuhan. Pak Markatmo dan istri Tuhan, nama serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati hidup mereka, sertai mereka. Tuhan, memberikan kepada mereka perlindungan, berkat-Mu menyertai mereka. Memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Bernard Tuhan, tante dan anak-anak Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Juga Tuhan terus memakai, memberkati, menopang kehidupannya. Kami berdoa Tuhan memberkati keluarga dari Bapak Atet ya Tuhan. Berkati Om Atet, berkati tante dan seluruh anak-anak Tuhan, Mario dan Christian ke dalam tangan Tuhan. Dan serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan memberkati hidup mereka, memberkati Christian dan Maya juga Tuhan dalam pekerjaan mereka, hidup mereka Tuhan buat berhasil. Tuhan menopang dan memelihara mereka, memberikan mereka rezeki, menjaga dan melindungi mereka ya Bapa. Memberkati keluarga Bapak Joni Lee Tuhan bersama istri dan anak. Tuhan memberkati hidupnya, menyertainya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati Charles dan Kristi Tuhan, dan bersama dengan nyamannya Tuhan. Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga memberkati, menyertai hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang berdoa buat Dwi dan Tuhan pasangannya yang akan rencana menikah Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memampukan dan menolong, memberkati mereka berdua. Kami berdoa buat Elvis Tuhan yang juga bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati pekerjaannya dan hidupnya Tuhan. Sertai dia dan memberkati kehidupannya. Memberkati kami semua yang ada di tempat ini. Memberkati Tuhan. Kasih sekalian, kasih si Tuhan yang juga hadir bersama-sama dengan kami. Biar berkat Allah juga tercurah dalam hidup mereka, dalam setiap pekerjaan dan kehidupannya. Berkati Dupin, berkati Jojo, berkati Benedict, Flo, David, Mekelian Tuhan, Cesar dan juga Aldo. Berkati kami semua, anak-anak-Mu Tuhan di GBI Little Flock Tuhan ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mereka adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu Tuhan, umat yang Tuhan telah tebus. Tuhan, kami berdoa berkati mereka semua, sertai mereka semua, bela hidup mereka Tuhan. Berkat-Mu tercurah buat mereka, pembelaan-Mu dinyatakan buat hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kami, memberkati mereka yang memberikan persembahan Tuhan. Kami percaya korban syukur kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan berkati mereka yang melayani pekerjaan Tuhan pagi hari ini, membalas mereka semua. Bapak Ibu Saudara, kuranglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus
akan memberkati engkau, akan melindungi engkau, menopang hidupmu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sebentar. Ada pengumuman bagi Bapak Ibu Saudara.